Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Cici Cahyani, RPM 190101, nomor urut D081. Saya dari kelas PAIC semester 5. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Dedi Wahyudi, MPDI. Berikut videonya. Baik teman-teman, sekarang kita memasuki pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Secara garis besar, konsep Merdeka Belajar itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada asesmen kompetensi minimum. Pada konsep pendidikan baru, siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Hal ini difokuskan sebagaimana siswa mampu berpikir secara kritis, menggunakan kompetensi kognitifnya. Dan yang kedua itu ada literasi. Dalam bidang literasi, konsep asesmen kompetensi, siswa diharapkan bisa berpikir logis untuk mengabstraksi maksud dan tujuan dari materi tersebut. Dan yang ketiga itu ada numerik. Begitu juga dalam hal numerik atau pada pelajaran yang khususnya adalah pelajaran matematika. Siswa tidak boleh hanya menghafal formula atau rumus, akan tetapi juga menemukan konsep dasarnya. Dan yang keempat itu ada karakter. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah. Bukan hanya tentang hasil belajar saja, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang telah tersedia. Dan yang kelima itu ada perluasan penilaian hasil belajar. Suatu hal yang paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Dan yang keenam itu ada pemerataan kualitas pendidikan. Dalam pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tertinggal atau yang tinggal di daerah 3T. Dan yang ketujuh itu ada pengembangan pola pikir pendidikan. Konsep pendidikan Merdeka Belajar memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif siswa. Artinya, siswa akan ditantang untuk mampu berpikir secara kritis dengan analisis yang baik. Nah, untuk menyambut pendidikan Islam perlu adanya reformasi dan pembaruan terhadap segenap aspek dalam pendidikan Islam. Ada 3 rancangan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama itu mampu membaca dengan fasih, menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan ayat, serta menyalin dan menghafal ayat-ayat pilihan. Dan yang kedua yaitu dalam proses pembelajaran, guru juga lebih menekankan pada kompetensi peserta didik dalam hal membaca dengan baik, menyalin ayat-ayat yang terdapat pada pelajaran Al-Quran hadis, sehingganya peserta didik akan lebih mudah mengetahui makna dan kandungan ayat, sehingganya juga mereka dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya kita akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Nah, dalam merancang dan merumuskan strategi dan metode pembelajaran di era digital sekarang ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pendidik. Kaitannya itu dengan implementasi strategi pembelajaran yang bersifat integratif dalam pembelajaran PAI yang dirancang dalam tulisan ini, yaitu yang pertama adalah isi materi dan tujuan akan dicapai atau kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai, yaitu misalnya tentang makanan dan minuman haram dalam Islam pada sub pembahasan minuman haram atau miras. Strategi yang dirancang dalam tulisan ini adalah tidak berhenti
pada tahap normatif saja. Tentunya pembelajaran ini pendidik PAI harus kerjasama dengan pendidik kimia. Oleh karenanya, yang bisa mempraktekkan dan menjelaskan unsur-unsur yang terkandung dalam miras tersebut adalah pendidik kimia. Yang kedua yaitu membentuk tim teaching. Dalam membentuk tim teaching ini harus dirancang sejauh sebelum proses pembelajaran, karena banyak hal yang harus disiapkan, terutama waktu pendidik yang kita ajak kerjasama dari bidang studi yang lain dengan sesuai konteks materi yang telah dipelajari. Akan menjawab pertanyaan yang keempat. Secara umum, manfaat media pembelajaran yang akan digunakan sebagai media utama pembelajaran Al-Quran Hadis dapat dikatakan untuk memperlancar interaksi antara guru dengan siswa, sehingganya kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Nah, baik dari segi teoritis maupun praktikum yang pada akhirnya aplikasikan pada tindakan. Nah, ada beberapa jenis media pembelajaran yang biasa digunakan dalam proses pengajaran Al-Quran dan Hadis. Yang pertama ada media audiovisual. Media audiovisual ini memudahkan dalam mengidentifikasi objek-objek, mengklasifikasi objek, mampu menunjukkan hubungan spasial dari suatu objek, dan membantu menjelaskan konsep abstrak menjadi konkret. Yang kedua ada media animasi. Media animasi mampu menunjukkan suatu proses abstrak di mana penggunaan ingin melihat pengaruh perubahan suatu variabel terhadap proses tersebut. Namun, media animasi menyediakan suatu tiruan yang bila dilakukan pada peralatan yang sesungguhnya terlalu mahal atau berbahaya. Al-Quran Hadis adalah bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diberikan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran. Namun dengan mewabahnya virus corona atau bisa disebut dengan COVID-19 diawali pada tahun 2020 telah menciptakan kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran dan perlunya menjaga jarak dalam interaksi sosial atau social distancing, karantina, dan sosial isolasi sehingga setiap individu yang rentan tidak akan terkena virus. Upaya tersebut dilakukan salah satunya dengan tujuan agar sistem perawatan kesehatan tidak kewalahan akibat meningkatnya jumlah pasien yang harus dilayani. Maka saya pun merancang pembelajaran melalui WhatsApp, grup dan aplikasi Google Form yang kiranya memudahkan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi. Namun masih ada saja kendala yang saya terima dikarenakan ada beberapa peserta didik yang tidak memiliki HP Android dan pulsa data untuk mengakses internet. Itulah tadi yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.